Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu 100 soal bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki ke part 3-nya ya, dari nomor 41 sampai dengan nomor 60, ujian tertulis perangkat desa. Oke, sebelum masuk ke videonya, untuk teman-teman semuanya yang mau minta softfile atau file PDF, nanti saya akan sertakan link ya, untuk bisa kalian chat pribadi ke WhatsApp-nya Lilik Wiji ya, atau kalian juga bisa lewat DM ya di Instagram-nya Lilik Wiji. Jangan lupa di follow Instagram-nya ya teman-teman semuanya. Nah, kalian bisa nanti nego ya tentang soalnya ini memang banyak banget filenya ya, lebih dari 30. Itu sudah disusun dengan rapi ya, dari bahasa Indonesia, terus ada sejarah, ada sistem pemerintahan, itu ada semua lengkap di softfile-nya. Oke, kita langsung saja ke nomor 41 ya, kita gas. Nomor 41, kalimat yang mengandung makna ganda ya adalah: A. Michael Jordan adalah salah satu atlet bola basket paling sukses sedunia. B. Semester 7 ini uang SPP kita naik. C. Kelinci adalah hewan yang sering menjadi objek percobaan di laboratorium biologi dan kedokteran. D. Tahun ini SPP siswa baru dinaikkan. E. Dosen baru itu berwajah serius. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang membingungkan yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Kenapa yang D? Coba teman-teman semua analisis ya. Tahun ini SPP siswa baru dinaikkan. Nah, siswa baru atau SPP siswa baru dinaikkan. Nah, ini kan jadi mengandung makna yang ganda gitu ya. Jadi maknanya itu lebih dari satu kalau teman-teman semua pahami ya. Coba kita ulang. Tahun ini SPP siswa baru dinaikkan, atau tahun ini SPP siswa baru dinaikkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi karena tidak ada tanda bacanya, kita bingung ya. Jadi mengandung makna ganda. Oke, lanjut ke nomor 42. Contoh adaptasi fonologis yang benar adalah adaptasi fonologis itu kata serapan dengan penyesuaian berdasarkan bunyi kata yang diserap ya. Nih, yang A, barikade menjadi barakuda. B, fire menjadi api. C, strong menjadi strength. D, association menjadi asosiasi. E, ASEAN menjadi Asia. Jawabannya adalah yang D ya, association menjadi asosiasi. Berarti asal kata asosiasi itu dari association. Oke, lanjut nomor 43. Inti kalimat dari gedung mewah itu hancur ketika terjadi gempa adalah: A. Gedung mewah. B. Gedung kena gempa. C. Gempa. D. Gedung hancur. E. Gempa menghancurkan gedung. Inti kalimatnya ya adalah yang D ya. Intinya dari kalimat di atas itu, gedung itu hancur ya. Itu inti kalimatnya. Lanjut nomor 44. Inti kalimat dari lelaki tampan berkumis tipis itu tertawa lebar hingga gigi gerahamnya terlihat adalah: A. Lelaki tertawa. B. Lelaki tampan. C. Lelaki berkumis. D. Lelaki tertawa giginya terlihat. E. Tertawa lebar itu memperlihatkan geraham. Jawabannya adalah yang A ya. Intinya itu lelaki itu tertawa. Nah, ini
buat teman-teman semua ini inti kalimat harus dipahami betul-betul ya, karena kita bisa terkecoh dengan jawaban-jawaban yang disediakan. Oke, lanjut nomor 45. Sambil menggendong anak, ibu muda itu sangat berani. Susunan kalimat tersebut memiliki pola yang tidak lengkap. Unsur apakah yang belum ada? A. Predikat dan objek. B. Objek dan keterangan. C. Subjek dan predikat. Subjek dan keterangan. Yang D. Yang E. Objek. Jawabannya adalah yang A ya, predikat dan objek. Lanjut ke nomor 46. Pemenggalan yang tepat untuk kata mengayomi adalah per huruf konsonan ya. A, I, U, E, O itu per pemenggalan. A. Mengayomi. B. Mengayomi. C. Mengayomi. D. Mengayomi. Yang E. Mengayomi. Jawabannya adalah yang C ya, mengayomi. Jadi per huruf konsonan itu per pemenggalan ya. Jadi satu huruf konsonan itu satu penggalan gitu loh. Kalau kurang jelas bisa teman-teman baca pada pemenggalan suku kata, itu memang ada beberapa syarat seperti itu ya. Lanjut ke nomor 47. Pemenggalan yang tepat untuk kata pelajar. Masih seputar pemenggalan ya, teman-teman harus paham. A. Pelajar. B. Pelajar. C. Pelajar. D. Pelajar. E. Pelajar. Jawabannya adalah jawabannya jelas sekali yang A ya. Itu yang betul, karena ada salah satu syarat, yaitu jika terdapat 3 konsonan atau lebih di tengah kata ya, maka pemenggalan itu dilakukan setelah konsonan pertama gitu. Jadi setelah konsonan baru dipenggal lagi, setelah konsonan dipenggal lagi. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor 48. Berpikiran sehat sangat penting dalam meraih kebahagiaan hidup. Kata berpikiran memiliki makna yang setara dengan A. Ayah selalu bersedia membantu orang lain yang membutuhkannya. B. Para remaja umumnya senang bergurau. C. Berdua kita mampu mengatasi masalah ini. D. Ibu muda itu beranak 3. E. Anak-anak sekolah dasar itu pergi ke sekolah dengan berlari. Jawabannya adalah yang D. Ibu muda itu beranak 3. Lanjut ke nomor 49. Kata berawalan me pada kalimat di bawah ini semuanya menyatakan perbuatan kecuali A. Penjahat itu telah mengakui perbuatannya. B. Saki harus pulang ke rumah menjelang petang. E. Penerjun payung mendarat tepat di sasaran yang ditentukan. D. Nenek suka sekali merajut benang. E. Mencubit adiknya adalah kegemaran buruk Eni belakangan ini. Yang kecuali yang mana? Jawabannya jelas yang B ya. Menjelang itu bukan menyatakan perbuatan. Lanjut nomor 50. Ini dia orangnya. Imbuhannya pada kalimat tersebut bermakna nya ya, itu yang ditanyakan. A. Menjelaskan objek. B. Menjelaskan subjek. C. Menunjukkan kepemilikan.
D. Pembentuk kata benda. E. Pembentuk kata sandang. Jawabannya adalah yang E ya, pembentuk kata sandang dari kata orangnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 51. Ani mencubitnya karena gemas. Imbuhannya pada kalimat tersebut bermakna A. Menjelaskan penekanan. B. Menunjukkan objek penderita. C. Menjelaskan alasan. D. Menunjukkan keterangan. E. Menunjukkan kata sandang. Jawabannya adalah yang B ya, menunjukkan objek penderita ya, mencubitnya gitu. Lanjut nomor 52. Kukunya lebih panjang daripada sendok makan. Imbuhannya pada kalimat tersebut bermakna kukunya ya. Yang A. Menunjukkan keterangan. B. Menunjukkan subjek. C. Menunjukkan objek. D. Menunjukkan kepemilikan. E. Hanya penekanan. Jawabannya adalah yang D ya, menunjukkan kepemilikan. Karena apa? Kukunya ya, kukunya. Lanjut ke nomor 53. Ayam Pak Jimbron bertelur 5 butir. Imbuhan pada kalimat tersebut bermakna bertelur ya. A. Sudah ada telurnya. B. Memiliki telur. C. Menghasilkan telur. D. Mengerami telur. E. Menunjukkan keterangan kepemilikan terhadap telur. Jawabannya adalah yang C ya, bertelur artinya menghasilkan telur. Lanjut nomor 54. Lelaki tampan itu berkacamata gelap. Imbuhan ber pada kalimat tersebut bermakna berkacamata ya. A. Memiliki. B. Menggunakan. C. Menunjukkan keterangan pelengkap. D. Menunjukkan penekanan. E. Tak dapat diartikan secara khusus. Jawabannya adalah yang B ya, menggunakan ya, karena berkacamata artinya itu menggunakan. Nah, ini logika kita memang harus jalan, teman-teman. Lanjut nomor 55. Pejuang kemerdekaan itu terus melawan meskipun kesakitan menahan luka tembak di pundaknya. Kata kesakitan pada kalimat tersebut merupakan A. Kata sifat. B. Kata kerja. C. Kata benda. D. Nomina. E. Verba. Jawabannya adalah yang A. Kata sifat ya, kesakitan. Nomor 56. Jehan menderita sakit akibat kehujanan sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya. Kata berimbuhan ke-an ya, ke-an dari kata kehujanan dalam kalimat di atas semakna dengan kata berimbuhan ke-an dalam kalimat A. Sepasang pengantin itu merasakan kebahagiaan yang selama ini mereka dambakan. B. Suara letusan petasan kedengaran dari lantai 3 apartemenku. C. Angka kemiskinan di Indonesia belum juga turun. D. Murid-murid itu keracunan mie instan. E. Ekonomi kerakyatan lebih memperhatikan penderitaan rakyat banyak. Jawabannya adalah yang D. Murid-murid itu keracunan ya, yaitu kalimat yang semakna. Lanjut ke nomor 57. Rembulan tersenyum lembut padaku malam ini. Kalimat ini mengandung majas. A. Litotes. B. Totem pro parte. C. Konotatif. D. Personifikasi. E. Eufemisme. Jawabannya adalah yang D ya, personifikasi. Personifikasi itu majas yang dari benda mati
dimanusiakan seperti itu ya, yaitu rembulan tersenyum lembut ya. Tapi kan sebenarnya rembulan kan nggak bisa tersenyum ya, tapi benda mati yang dimanusiakan seperti itu. Lanjut nomor 58. Saking sedihnya air matanya membanjiri rumahku. Kalimat ini mengandung majas. A. Litotes, B. Totem pro parte, C. Pars pro toto, D. Hiperbola, E. Perwakilan. Jawabannya adalah jelas sekali yang D ya. Hiperbola memang ini semua orang pasti tahu ya. Air matanya membanjiri. Nah, itu kan hiper, terlalu, di lebih-lebihkan, artinya hiperbola seperti itu. Nomor 59. Meskipun sudah berjanji bertemu denganku sore ini, Karjo belum menampakkan batang hidungnya nih. Ini dari kata batang hidungnya. Kalimat ini mengandung majas. A. Pars pro toto, B. Totem pro parte, C. Hiperbola, D. Perbandingan, E. Perwakilan. Jawabannya adalah yang A ya, pars pro toto. Sebagian untuk keseluruhan ya. Jadi maksudnya seperti itu, batang hidungnya, padahal ya semuanya yang dimaksud itu semuanya dari Karjo semuanya ya, tapi menggunakan kata batang hidungnya yang mewakilkan Karjo atau mewakilkan semuanya. Terakhir nomor 60. Jawa Tengah berhasil menyabet 30 emas pada PON kemarin. Kalimat ini mengandung majas. Menyabetnya ya, dari kata menyabat. Nah, jadi kita harus tahu kata mana yang mengandung majas. A. Litotes, B. Totem pro parte, C. Pars pro toto, D. Hiperbola, C. Perwakilan. Jawabannya adalah yang B. Totem pro parte. Maksudnya gimana? Jadi Jawa Tengah, padahal bukan Jawa Tengah, tapi ada perwakilan ya. Ada orang yang menyabet perwakilan dari Jawa Tengah itu ya, menyabet 30 emas. Nah, ya tapi yang disebutkan itu Jawa Tengahnya, bukan orangnya. Tapi kalau Pars pro toto yang disebutkan itu orangnya. Ini bedanya totem dan pars. Nah, ini dua majas yang saling berbeda atau antonim lah ya, saling berantonim. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, buat teman-teman perbanyak latihan soal, perbanyak lihat video-video seperti ini untuk kalian yang sibuk ya, atau sambil bekerja, atau belajarnya itu kalau membaca itu kurang masuk. Kalau menurut saya, kalau saya kemarin juga seperti ini belajarnya ya, buat video ini, terus bisa ini juga untuk media belajar saya loh teman-teman. Nanti bisa mengulang materi-materi yang sudah saya pelajari. Jadi tinggal lihat videonya, kita lihat sambil makan atau sambil tiduran, itu gampang banget dan gampang maksud ya, gampang paham. Oke, jangan lupa teman-teman untuk terus berlatih agar menjadi hal yang biasa. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Lilik Wiji dan Facebooknya di @lilik_wiji. Oke, sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Lilik Wiji ya. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.